Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masjid Sejuta Umat, tempat kita bersama-sama merenungi kehidupan, memperdalam iman, dan mencari ketenangan jiwa. Di sini, setiap kata adalah doa, dan setiap kisah adalah pelajaran. Ibnu Sina atau Avicenna bukan hanya ilmuwan muslim biasa, ia adalah simbol dari kejayaan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam dan tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah dunia. Lahir di Afshana, dekat Bukhara, pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu dan intelektualitas. Dalam usia belasan tahun, ia telah menguasai berbagai cabang ilmu, seperti logika, matematika, kedokteran, dan filsafat. Namun di balik semua itu, tersembunyi konsekuensi kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi luar biasa bagi siapapun yang ingin meraih keunggulan dalam hidupnya. Rasa ingin tahu adalah fondasi dari perjalanan Ibnu Sina. Ia tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang telah diperolehnya. Ketika teman-teman sebayanya puas dengan pengetahuan dasar, Ibnu Sina justru tenggelam dalam buku-buku yang lebih kompleks. Ketika ia menemukan kebuntuan dalam sebuah teori, ia akan merenungkannya selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hingga akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ia mencatat dalam autobiografinya bahwa seringkali jawaban datang saat ia berdoa dan merenung di malam hari, membuktikan bahwa kehausan akan ilmu harus disertai dengan ketulusan hati. Kedisiplinan adalah senjata utamanya dalam setiap harinya. Ibnu Sina mengatur waktu belajar dan menulis secara konsisten. Ia tidak menunda-nunda atau menunggu datangnya inspirasi. Ia bekerja dengan ritme yang ketat dan menjadikan proses belajar sebagai bagian dari rutinitas hidupnya. Bahkan ketika menghadapi tekanan politik atau harus hidup berpindah-pindah karena situasi politik, ia tetap membawa buku dan terus menulis. Konsistensinya ini menjadi bukti bahwa komitmen terhadap proses adalah salah satu rahasia sukses terbesar. Yang tak kalah penting adalah keberanian berpikir merdeka. Ibnu Sina tidak puas dengan sekadar meniru pemikiran para ilmuwan sebelumnya. Ia berani mempertanyakan, bahkan menggugat otoritas ilmiah yang sudah mapan. Dalam karyanya yang paling terkenal, Al-Kanan fi Al-Tib, The Canon of Medicine, ia tidak hanya menyusun ulang teori medis Yunani dan Arab, tetapi juga memperbarui dan menyempurnakannya berdasarkan pengamatannya sendiri. Ia berani berdiri di antara dua dunia, menjaga warisan klasik, dan pada saat yang sama, menciptakan penemuan baru. Ibnu Sina juga memiliki pemahaman yang dalam tentang hubungan antara ilmu dan spiritualitas. Dalam banyak karyanya, ia tidak memisahkan antara logika rasional dan nilai-nilai keimanan. Baginya, kebenaran ilmiah adalah bagian dari kebenaran ilahiyah. Ketika banyak orang menganggap bahwa agama dan ilmu bertentangan, Ibnu Sina membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan, saling memperkuat, bahkan saling menerangi. Inilah yang membuat ilmunya memiliki kedalaman makna dan arah moral yang kuat. Di tengah kesibukannya sebagai dokter kerajaan dan penulis produktif, Ibnu Sina tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk membanggakan diri, melainkan untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Ia dikenal membantu pasien dari berbagai kalangan, termasuk rakyat biasa yang tidak mampu membayar. Bahkan ketika sedang dalam pelarian politik, ia tetap menyempatkan diri untuk mengajar dan mengobati. Sifat mulia inilah yang menjadikan ilmunya bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara spiritual. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah kecintaannya terhadap pembelajaran mandiri. Ibnu Sina tidak menunggu diajari, tetapi aktif mencari sendiri. Di usia 10 tahun 2009, ia sudah hafal Al-Quran. Di usia 16 tahun, ia sudah dianggap sebagai dokter yang mampu menyembuhkan penyakit yang tidak berhasil disembuhkan oleh tabib-tabib senior. Ia mengandalkan buku, pengalaman langsung, dan perenungan pribadi sebagai alat utama belajarnya. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju keberhasilan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berusaha keras, bahkan tanpa fasilitas mewah sekalipun. Kesuksesan Ibnu Sina juga bersumber dari kepekaannya terhadap waktu. Ia sangat menghargai setiap detik yang dimilikinya. Di zaman di mana belum ada teknologi secanggih sekarang, ia sudah menerapkan manajemen waktu yang ketat. Ia tahu kapan waktunya membaca, kapan menulis, dan kapan merenung. Ia tidak mengisi waktunya dengan hal-hal sia-sia. Bagi Ibnu Sina, waktu adalah anugerah paling berharga
yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk terus bertumbuh. Keseimbangan antara ilmu dan kehidupan pribadi juga menjadi kunci suksesnya. Ia tidak hanya fokus pada kecerdasan otak, tetapi juga kebugaran fisik dan ketenangan jiwa. Dalam buku-bukunya, ia menulis panjang lebar tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan bergizi, tidur yang cukup, dan kontrol emosi. Ia memahami bahwa tubuh yang lelah akan membuat pikiran tumpul, dan jiwa yang tidak tenang akan mempengaruhi kualitas keputusan. Hidup Ibnu Sina adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad kuat dan dedikasi tinggi bisa memberi pengaruh besar terhadap dunia. Ia membuktikan bahwa ilmu bukanlah milik satu bangsa atau zaman, melainkan warisan bersama umat manusia. Karya-karyanya masih dipelajari hingga hari ini, menjadi bukti bahwa ketekunan dan semangat mencari kebenaran akan melampaui waktu dan tempat. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga guru kehidupan. Maka jika hari ini kamu sedang merasa kecil, tidak yakin dengan kemampuanmu, atau merasa hidup terlalu sulit untuk berubah, ingatlah Ibnu Sina. Ia bukan hanya simbol kejayaan peradaban, tetapi juga bukti bahwa siapapun yang sanggup-sanggup mencari ilmu, bekerja keras, dan menjaga integritas, pasti akan menemukan jalannya menuju sukses. Jadikan kisahnya sebagai bahan bakar untuk menyalakan semangat dalam dirimu. Sebab seperti kata Ibnu Sina, tujuan utama dari kehidupan adalah untuk memahami dan dari pemahaman itu menciptakan kebaikan. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 066901 001 39 8307 atas nama Yayasan Wakaf Haira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.